Bismillahirrahmanirrahim. Talin kita hari ini kita bahas Sirrul Asrar bab 8 Al-Kitabu Sirriyul Likulil Asrari. Kitab rahasia segala rahasia, pengarangnya sudah tahu kita. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu sirahu. Banyak orang menganggapnya beliau ini imamnya para wali. Ya. Kitab ini jarang dibahas. Di bab 8 saya kira nggak terkejar untuk amalan sholat sunnah awabin. Ya. Jadi itu spesifik kitab. Spesifik dari yayasan adalah Mubashir Al-Awabin. Sholat sunnah awabin itu sholat sunnah taubat. Ya. Pemberi kabar orang yang bertaubat. Ya. Jadi ada dalilnya, ada sandarannya. Itu jarang diamalkan. Entah nggak tahu, entah gimana. Padahal taubat itu amalannya ada sholatnya. Namanya sholat sunnah awabin. Ya. Hadisnya sahih dan banyak perawi. Itu mungkin di bab 9. Ya. Sholat sunnah awabin itu waktu sholat itu disama dengan waktu sholat sunnah duha. Itu siangnya. Dan waktu malamnya, jadi sholat sunnah awabin itu 2 kali. Ya. Waktunya ada yang menyebut sholat sunnah taubat itu sama dengan sholat duha. Sebetulnya ada perbedaan. Ya. Karena sholat sunnah awabin ini diamalkan 2 kali amalan. Pertama, di waktu duha, bergesernya matahari mulai agak memanas. Yang kedua, antara maghrib dan isya. Ya, itu namanya sholat sunnah awabin. Kita tobat tanpa mengamalkan ritual sholat sunnah, diragukan tobat kita. Ya. Nah, terus ada sholat sunnah awabin itu diamalkan dengan janabah. Mandi tobat. Ya. Insya Allah di bab 9 akan anu bahas khusus itu. Ya. Sandaran dalilnya, istidlal dalilnya ada baik di Quran maupun di sunnah. Ini jarang dibahas. Karena menganggap sholat sunnah taubat itu seperti sholat sunnah biasa. Padahal sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ajaran taubat itu ajaran yang harus. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lalai kan. Jadi kalau antum tidak melakukan sholat sunnah taubat, ya bingung nih keislamannya, merasa benar. Langsung saja kita ke risalah di bab 8. Nah, terkait sifat-sifat Nabi, terkait tobat. Tobat ini pelajaran yang sangat penting, ya, karenanya agak panjang di bab Sirrul Asrar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita zikir, syahadat, sholawat, dan niat. Tentunya ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Inilah doa akibat. Ilahi anta maksudi waridloka maksudi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Taharah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah fadilullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina kesangniat ridha Allah wa khususan abarui Jawaharul Muhammadin khususan Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal islam wa mitala sunnah. Allahumma tarawih la ilaha illa anta rabbani wa na'buduka wa na'adika wa dinka masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kabiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina absarakatil maut wa najatan minan nari wa lafadal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat ini, baik yang hadir secara talaki langsung maupun tidak langsung, rahimakumullah. Tidak lupa selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita ke talim. Sebelum talim kita berdoa. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, raikatlah simpul mengikat lisan ini
agar pentalim maupun yang ditalimi diridhoi dan mereka bisa memahami talim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini tajuk talim kita bahas di bab ke-8 ini terkait juga dengan teladan yang mesti kita contoh kepada Nabi. Dan penekanannya masih perkara makomat tobat di Sirul Asal bab 6. Amma ba'du. Kita sangat senang dengan sesuatu yang namanya taat. Harusnya begitu. Harus senang. Ya. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang banyak orang hanya untuk mencari senang dengan maksiat dulu. Ini yang nggak enak. Ya. Ajaran Islam nggak begitu. Ya. Umpama pergi ke tempat-tempat hiburan, kan kita tidak menyadari melihat wanita yang bukan muhrim, main game, apalagi sampai judi. Ya. Ya. Hanya untuk mencari senang. Padahal perintah Nabi, Allah juga memerintahkan kalau mau cari senang itu dalam keadaan taat. Carilah ketaatan itu waktu kita jadi senang. Ya. Artinya kan sama dengan supaya jadi senang dengan maksiat. Kan gak enak tuh. Ya. Coba antum ingin refresh itu diawali dengan maksiat dulu kan. Maksiat itu mujmal, banyak maksudnya. Dengan main game itu ada sisi maksiatnya. Ya. Nah kita harus berubah ya. Tolong ya. Orang sekarang itu menjadi senang dengan maksiat dulu. Kan gak enak gajinya nih. Coba renungkan, berapa persen tuh? Ini yang mesti Endong ingatkan kembali ya. Coba gimana caranya kita taat senang. Itu dengan kebiasaan. Makanya orang-orang dulu ngajinya itu ada guyon gitu ya. Merangsang supaya kita membaca Quran, berdakwah, menjadi gembira ya. Jadi yang spesial kata Nabi adalah jadi senang dalam keadaan taat. Sangat spesial. Senang itu Allah. Ya. Di antaranya apa? Walaupun awal-awalnya susah. Wah, kita ini ke majelis aja lah daripada ke kafe. Betul kan? Nah, lambat laun akan senang. Ya, akan senang. Itu yang spesial. Seperti hadir ke majelis talim, ikut zikir, senang bermajelis. Ya. Khususnya majelis Islami ya, ilmu. Tapi senang ya. Pada taatnya akan timbul kesenangan itu. Makanya ada orang yang zikir itu seperti kecanduan. Ada orang mendengar dakwah seperti kecanduan. Nabi wanti-wanti mengingatkan, jarang sekali ulama mengingatkan ya yang disebut menjadi senang kok enggak ditaat, maksiat dulu. Ya. Kadang-kala membuli orang, betul kan? Kita senang, ya. Nah itu kan sama dengan kita taat tapi dibeli, diawali dengan maksiat, kan gitu, ya. Nah kita rubah itu. Seandainya kita mau refresh, ya, itu jangan terlalu banyak maksiatnya. Itu maksudnya. Boleh kita melihat keindahan alam semesta, tapi kita diisi dengan zikir kan. Ya, itu spesial. Ya. Ini biasa aja ngaji, tapi banyak maaf ya, agak mengingatkan untuk. Ya, ya. Itu sesuai rencana Allah. Antum didatangkan ke bumi supaya taat, ya. Jadikan senang taat itu, nah, yaitu menjadi senang ketika taat. Karenanya orang arif selalu mengatakan bahwa
kebaikan yang dilakukan oleh orang baik tidak sampai ke hadapan Allah itu walaupun sudah baik tidak lebih dari kesalahan orang yang hampir dengan Allah, dekat dengan Allah. Ini maknanya dalam banget ya, mesti dicurai. Kita dapat memohon keampunan terhadap kesalahan yang tersembunyi, yang kita sangkakan kebaikan. Maka kita jangan merasa kita taat atau baik. Tetap kita taubat. Karena ada kebaikan seolah kita baik, tapi sebetulnya tidak baik di mata Allah. Ya. Di sini pentingnya thalibul ilmi. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW yang tidak berdosa pun maksum tetap memohon ampun pada Allah sebanyak 100 kali sehari kan. Nabi jadi jamin surga lagi. Ya. Karena itu sholat taubat di 2 tempat itu sudah mendekati di akhir zaman ini bukan anjuran lagi, tapi kewajiban. Ya. Nabi itu yang maksum sampai mewajibkan diri tahajud. Ya, bayangin tuh. Sudah itu taubat dilakukan. Dan itu ada rawinya, ada sejarahnya, ada istilah dalil Qur'annya. Insya Allah besok mau bahas. Kenapa mesti antum semuanya sholat taubat di 2 tempat tadi. Sangat merugi kalau seumur hidup kita tidak pernah melakukan sholat taubat. Sangat merugi. Ya. Allah yang maha tinggi mengajarkan kepada Rasulnya, as'alul afiyata litahamarati amalikum walil mu'minin wal mu'minati. Mintalah perlindungan bagi buah amal kamu dan bagi mukmin dan mukminat. Nah, setelah tobat. Jadi kalau kita udah tobat itu untuk diri, tapi mintakan juga ampunan kepada orang lain yang berdosa. Karena kita khalifah. Jadi ibadah itu nggak bisa egois. Ya, Islam nggak ngajarin ibadah egois. Ya. Mintalah perlindungan bagi buah amal kamu dan bagi kaum mukmin dan mukminat. Karena itu Allah berfirman, saudara dalilnya begini. Di Muhammad, Quran surat Muhammad ayat 19. Dibaca dulu Pak. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.
dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Pentingnya tobat ya. Mesti tolebul ilmikan. Sering salah kita bertobat. Tobat dianggap egois. Masa tobat sendiri? Apa perintahnya? Perintah loh. Jadi termasuk menyalahi aturan kalau kita tobat sendiri. Sungguh itu firman. Setelah kita melakukan ampunan diri sendiri, kita juga mesti mengampuni orang lain. Kalau kita kena jolim orang yang menjolim kita mintakan ampun. Anak, istri, keluarga, bapak, orang tua. Coba kita merenung. Selama ini tobat kita gimana? Maaf, tobat yang egois nggak diterima sama Allah. Sepakat nggak nih? Itu firman loh. Itu perlunya tolebul ilmi penjelasan. Nah kalau nggak nyelimet kita memahami ini ayat, kita sering pas astagfirullahaladzim, ya Allah aku berdosa sendiri aja. Padahal kita berbuat dosa ada akses orang kan? Betul kan? Bila perlu seluruh umat diminta ampunkan oleh antum. Itu hebat. Nabi kan mau nanti aja memikirkan umat supaya diampuni kan? Kan itu yang perlu kita contoh. Hal-hal dasar seperti itu yang gak dijelasin. Itu kita amalan ibadahnya jadi bingung kita. Tobat itu gak ada tobat egois, gak ada. Kita paling rendah kita menolong orang itu adalah dengan doa pengampunan. Kalau orang itu udah keren dengan tangannya, dengan uangnya, dengan hartanya, kan itu kan. Dengan kekuasaannya supaya orang itu mau bertobat dan berbuat baik. Termasuk salah antum punya istri misalnya suruh tobat nggak mau tobat. Termasuk salah. Maka yang paling lemah imannya adalah apa? Mendoakan kan. Betul kan? Setidaknya kita ada makomat awal untuk membantu yang kita sayangi, istri, anak yang dititipkan kepada kita, kalau berbuat dosa kita maafkan. Sebetulnya ada hak untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Betul kan? Kadang-kala kita nggak bisa berdakwah terhadap mereka. Udah, lakukan doa. Dengan kebersihan diri, dengan kebersihan memintakan kepada Allah, maka insya Allah bisa saja anak itu berubah kan? Istri berubah kan? Semua teruji bagi ulama itu. Nah ini jarang disampaikan secara jelas perkara tobat. Dianggap biasa aja. Ya. Jadi mulai besok ada sholat tobat. Namanya sholat sunnah awabin. Tempatnya 2 tempat. Ya. 2 tempat di duha dan di antara maghrib dan isya. Ada saudara dalilnya. Amalannya gimana? Insya Allah di bab 9. Tapi Anung sampaikan aja. Ya. Itu tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Ada sandaran dalilnya. Kan harus dijelaskan ini syarat-syaratnya. Kenapa demikian Allah tahu. Ya, pasti ada perintah yang bermanfaat untuk kita. Ya. Jadi udah jelas. Karena itu ada hadis yang diroya. Nah, ini diroya, dong jelaskan dulu perkara hadis, ilmu hadis nanti. Dirawi dan diroya. Nah kalau kita nggak paham ilmu hadis repot juga nih. Ya. Berdasarkan firman tadi, laqad ja'ala Rasulullah at-tahira qudwatan fi kabiyati taubati bid-du'ai illallah an yujila gururahu wa sifatihi wa nafsahu wa kula ma fi nafsihi wa yaqtali wajudahu hadihi hiya taubatul hakikiyatu. Dia jadikan rasulnya yang suci murni sebagai teladan tentang cara bertaubat. Ini hadis diroya namanya. Dengan merayu kepada Allah supaya menghilangkan ego seseorang, sifat-sifatnya dan dirinya. Bantu ke umum juga. Semuanya pada diri seseorang
akan mencabut kewujudan diri seseorang, itulah tobat yang sebenarnya. Itu hadis. Yang diroya hadisnya ya. Nah, kalau ditanya diroya itu apa sih dong? Dalam ilmu hadis ada istilah hadis diraya. Karenanya ajaran Islam itu sebenarnya untuk logika objektif ya. Islam itu harus, ajarannya itu harus kuat pula logika objektifnya. Ya, enggak laut ke laut aja. Jadi yang namanya diroya itu sifatnya global. Harus membantu orang lain dalam bertobat. Arti kata global universal. Agak bingung nggak nih? Enggak ya. Jadi intinya ini, kalau tobat nggak bisa sendiri deh gitu. Sifatnya karena diroya universal. Ya. Semisal Tuhan yang satu. Ya. Ingatkan itu bukan untuk diri aja. Ya. Dalam hal ini kita harus sadari dan pahami dulu nih terpaksa nih. Ada ilmu hadis. Nggak apa-apa ya, dong jelasin dulu ilmu hadis secara singkat aja. Supaya pas ada hadis tahu nih, dirawi atau diroya di sini. Dan itu menentukan kesahihan. Ya, kalau antum belajar ilmu hadis lama loh. Susah. Nah, secara dasar aja deh. Hadis itu terbagi dua. Terbagi dua. Yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa? Pertama ilmu hadis riwayah, yang kedua ilmu hadis diroyah. Makanya ada prodi khusus hadis ya, ada mungkin ya. Ada ya, tapi ini globalnya ya Kak. Kadang-kadang yang di pelajaran hadis nggak paham juga nih. Ini takutkan kan. Itu banyak pecahan itu. Ya. Yang globalnya ada dua. Ilmu hadis itu ada yang di riwayah dan ada hadis yang di royah. Kita bahas dulu sebentar aja nih. Ilmu hadis riwayah, para ulama hadis, muhaditsun namanya, memberikan pengertian yang beragam terhadap hadis riwayah. Tetapi mereka mempunyai maksud yang sama. Ya. Dari beberapa redaksi yang berbeda, kita dapat tarik pemahaman bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan secara teliti. Dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Itu riwayah. Jadi sangat teliti dan hati-hati. Sangat hati-hati sekali itu hadis riwayah itu. Baik perkataan, afal perbuatan, persetujuan maupun sifat diamnya dan sifat-sifat lainnya. Itu namanya hadis riwayah. Ya. Dengan kata lain, ilmu hadis riwayah ini merupakan ilmu mengenai periwayatan hadis. Riwayat hadis. Jadi ilmu ini diperkenalkan, dibukukan, dibuat kitab. Sejarahnya nih ya, pertama kali oleh Muhammad Ibnu Syihab Al-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah. Udah lama. Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Itu yang membuat bukunya pertama kali. Hadis ya riwayah. Objek pembahasannya hadis riwayah ini adalah diri Nabi SAW dari segi perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, diamnya, dan sifatnya. Itu hadis riwayah. Jadi antum kan ada dua ini ya, dua jimat orang Islam. Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan Quran aja.
Quran tuh berat loh. Ada lapisan-lapisan pemahaman, maka harus sandarkan kepada sunnah, iya kan? Sunnah pun ada ilmu hadisnya. Nah, untuk bahas dulu satu-satu. Ya. Jadi objek pembahasan hadis riwayah, ilmu hadis riwayah, ya jelas diri Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, persetujuan, diamnya dan sifatnya, dengan tanpa membicarakan nilai syahih dan tidaknya. Tidak. Kalau perkataan begitu tidak disahihkan. Makanya ada hadis yang orang sering mendoifkan, tapi bisa dipakai. Itu riwayah. Contoh di Ihya Ulumuddin, itu banyak hadis yang kurang sahih. Ya. Itu di riwayah diambilnya. Ya. Paham ya? Itu sifatnya universal. Nah, ini yang perlu dipahami dulu oleh Ibat. Ini udah mulai agak lebih ke dalam ya. Tapi nggak apa-apa, gimana mau mendalami sirrul asrar kalau kita tidak paham ilmu-ilmu hadis ya. Fokus isi ilmu hadis riwayah, fokus isinya hanya menyangkut periwayatan 4 aspek tersebut dari Nabi, atau 5, yaitu tadi mengenai periwayatan, perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifatnya, atau ditambah dengan diamnya ya. Nah, itu bisa dipakai hadis atau tidak gitu. Itu riwayat. Ilmu ini tidak menyinggung tentang kualitas perawi. Kesana tidak. Atau kejanggalan matan. Matan itu isi hadis. Janggal nggak matannya? Tidak kesana larinya riwayat itu. Yang diriwayatkan. Adapun faedah mempelajari ilmu hadis riwayat ini, faedahnya ya adalah bisa memelihara hadis Nabi secara hati-hati dari kesalahan dalam periwayatan. Ya. Menjaga kemurnian syariat. Ya. Menyebarluaskan sunnah Nabi dan meneladani beliau dalam segala aspek sifatnya menjadi benar. Nah, karena isinya tidak membicarakan tentang kualitas dan kesahihan sebuah hadis yang diriwayatkan, maka hampir semua literatur ilmu hadis riwayat, semua literatur hadis riwayat ini tidak membahas secara panjang lebar tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu hadis secara diroyah. Khususnya matan sanad tidak ada di sana. Tapi dipakai. Kira-kira paham hadis riwayat itu. Jadi setidaknya mengetahui dulu. Hadis ini riwayat, hadis ini diroyah ya. Sekarang yang kedua. Nanti ada penjabaran ini di lain waktu ya insya Allah ya. Ilmu hadis ya. Yang kedua ilmu hadis diroyah. Yang riwayat udah paham setidaknya kan? Diroyah. Dari beberapa redaksi ulama mendefinisikan dapat ditarik pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Ya. Sanad dan matan. Isi dan matannya ya. Isi matan dan sanadnya khususnya di hadis diroyah serta menentukan kesahihannya. Objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari segi apakah dapat diterima atau harus ditolak. Nah, ini sering jadi perdebatan. Padahal itu hadisnya diroyah. Ya. Dengan mengukur, menimbang dengan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Oleh karenanya secara lebih rinci ilmu hadis diraya ini juga membahas tentang cara yang dipakai dalam menerima memberikan hadis yang bersifat-sifat perawi. Iya.
ketersambungan sanad dan keterputusannya, kesesuaian matan isinya dan kejanggalan isinya. Itu namanya hadis diroyah, ya. Dan lain-lain sampai hal yang terkait dengan periwayatan secara makna. Jadi ilmu hadis diroyah ini diperkenalkan, dibukukan, dikitabkan pertama kali oleh Al-Qadi Abu Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Khalid Al-Ruhurmuzi yang wafat 360 Hijriah. Udah lengkap ya, 2 hadis besar itu. Nah, rata-rata ilmu hadis harus tak paham ini. Ya. Ini merupakan orang pertama yang menulis ilmu ini dalam kitab yang diberi nama, kitabnya ya, silakan baca kalau nggak percaya. Al-Muhadits Al-Fadlil. Wah, udah jadi ilmu hadis, udah jago ilmu hadis satu. Nah, ini jabarin lagi nanti. Ya, amatan apa, sanad apa, ya, rawi apa, ya. Adapun faedah mempelajari hadis diroyah adalah dapat mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah dapat diterima atau ditolak setelah mengaplikasikan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Di samping namanya ilmu hadis diroyah, ilmu ini juga dinamakan dengan, jangan bingung, ini sama namanya, sering mendengar mungkin, ilmu mustalal hadis, ya. Itu sama, itu bukan hadis yang disebut riwayah, itu diroyah. Ilmu usul hadis, nah, itu hadis diroyah. Ilmu mustalahal atsyar, ilmu usul riwayat al hadis, bukan di riwayah itu. Kalau riwayat al hadis itu jatuhnya ke diroyah. Ini agak bingung, nanti Anung jelaskan lah. Ulumul hadis, qawaid al tahdid, itu sama namanya adalah ilmu hadis diroyah. Itu nama lainnya, ya. Jadi pembahasan ilmu ini tentang kaidah yang dipakai untuk mengukur kesahihan sebuah hadis. Kaidah tersebut sangat-sangatlah banyak dengan melihat kepada berbagai aspek yang menyangkut dengan sanad dan matan. Oleh karenanya dalam berbagai literatur ilmu hadis, hampir 90% pembicaraannya dipusatkan pada ilmu ini waktu kita mentarik dalil. Rata-rata menggunakan dalil, kalau pas ada hadis dipakainya hadis diroyah. Padahal secara rohani tidak bisa di situ dipakainya. Kadang diri wayah. Paham enggak? Coba ya Lumuddin. Hadis bukan diroyah. Banyak hadis-hadis, makanya sering sama yang ahli hadis yang nanggung, menganggap bid'ah, menganggap tidak sahih. Ya. Padahal ada satu hadis lagi yang di atas itu yang dibolehkan dipakai. Sampai gini maksudnya ya. Ini Andung belum mendalami secara lebih spesifikasi dalam ilmu hadis, karena lama ilmu hadis, berat itu. Banyak ulama ilmu hadis itu ada yang banyak gagal, gitu ya. Banyak. Jadi hampir 90% ya pembicaraan dipusatkan pada untuk istidlal dalil, atau di sini harus tahu dulu asbabul wurudnya ya. Karena ada sanad di sana, dan hanya menyisakan 10% saja untuk ilmu hadis riwayah. Jadi ilmu hadis riwayah itu zaman sekarang dipakainya 10%. Itu pun khusus tasawuf, torekot, ya. Tidak mengherankan apabila membaca berbagai karya ilmu hadis, maka yang didapatkan hampir seluruhnya adalah kaidah-kaidah yang sifatnya hadis diroyah. Secara teori ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah merupakan dua bagian sebetulnya berbeda. Ya, berbeda, tetapi pada hakikatnya dua bagian ini tidak dapat terpisah. Terkait. Di sini lagi beratnya ilmu hadis, ya. Hal ini karena setiap periwayatan hadis tentu memerlukan kepada kaidah yang mengukur sahih, walaupun itu dirawi atau tidaknya kan, dan diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Oleh karena itu masing-masing ilmu tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau kita pakai hadis riwayah, kita pun harus tahu hadis diroyahnya apa. Ya.
Dan itu tidak pernah ada benturan sebetulnya. Sampai di sini paham? Masih berat ya? Karena kita belum sampai ke ilmu hadis. Insya Allah pelan-pelan. Nggak mahal di sini tarifnya kok. Dong jelaskan secara kesimpulan. Itu udah 2 bab buku. Kesimpulan tadi udah 2 bab buku. Kalau antum ngacak-ngacak ilmu hadis kan banyak. Silakan, nggak pusing kepala antum. Ya, jadi yang penting ada 2 macam hadis. Yang sering dipakai adalah untuk ilmu tasawuf itu riwayat. Kalau yang sifatnya fikih, syariat, tarbiyah, ya itu pakai diroyah, kayak gitu ya. Hampir 90% loh diroyah dipakai zaman sekarang. Padahal ingat, itu ada juga terkait dengan hadis yang sifatnya riwayat. Paham maksudnya ya? Udah sampai situ dulu, jangan pusing dulu. Sekarang kalau menyandarkan ke hadis, insya Allah andung ada background sandaran pemahamannya. Jadi taklid aja dulu ya. Nanti takut pikir hadisnya sahih atau enggak. Padahal yang andung sampaikan riwayat kan. Enggak menyandarkan kepada sahih dan matannya. Paham ya? Nah. Maksa andung ya. Oh, ya. Bukan maksa. Ya. Kita sampai nanti ke sana. Kita kembali ke tobat. Jadi yang namanya tobat zaman sekarang penting sekali. Penting nggak? Penting ya, sangat penting. Tobat yang andung sampaikan ini akan bisa meninggalkan segala-galanya kecuali zat Allah. Jadi tobat itu kaitannya dengan tauhid. Ya, meninggalkan segala-galanya kecuali hanya masya Allah. Itu tobat. Dan berazam untuk kembali kepadanya. Kembalinya hanya kepada Allah. Bukan kepada transaksional mesti sampai. Dan tidak ada nazar. Ya. Ketangkep nggak nih? Paham ya? Nah, kembali bersamanya untuk melihat kecenderungan mukasyafah dalam konteks wajah ilahi. Itu tarikannya ke sana. Jadi kasyaf. Nah, Nabi SAW menjelaskan taubat yang demikian dengan sabdanya begini. Inna min ibadillah hakikiyin aisyaddahum hunna wa qulubuhum hunnaka tahtal arsy. Pertanyaannya, diroyah atau riwayah? Itu riwayah. Maka kalau ini sahih atau enggak sahih, antum enggak ngerti ilmu hadis. Ya. Nah, itu susahnya, ya. Hati mereka, ya. Artinya dulu ya, ada sebagian hamba-hamba Allah yang benar, yang tubuh mereka berada di sini, tetapi hati mereka berada di sana, di bawah aras. Tubuhnya di sini. Itu diroyah. Itu riwayat. Aduh, ini agak susah juga menyampaikannya nih. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Hati mereka berada pada langit ke-9 gitu aja lah. Jadi langit ada 9 ya. Nah, 7 udah tinggi banget Pak. Ya. Iliyin namanya. Nah. Maka di Quran ada yang disebut iliyin, tempat yang paling tinggi. Di bawah aras Allah. Karena penyaksian suci terhadap zatnya tidak mungkin berlaku pada alam bawah. Dalam hadis ini ada yang disebut, ada sebagian hamba Allah yang benar, yang tubuh mereka berada di sini tetapi hati mereka berada di sana, di bawah aras. Belum masuk aras. Hamba Allah itu bisa tersandar kepada Rasul, kepada Nabi, bukan antum. Pangkatnya apa? Wali lah. Ya, ada itu. Di sini hanya kenyataan atau penampakan sifat-sifat suci saja yang ada. Yang dapat disaksikan memancar ke atas cermin yang bersih, kepunyaan hati yang suci, qalbun salim.
Sayyidina Umar sampai berkata begini. Karena makomat itu udah mungkin mendekati ini, Allahu a'lam. Qalbi yaro ilaihi binurinillahi. Hatiku melihat Robku dengan cahaya Robku. Jadi riwayat ini sahih loh. Riwayat tuh. Karena kesadaran kepada perkataan sahabat. Ya. Hati yang suci adalah cermin di mana keindahan, kemuliaan, kesempurnaan Allah memancar. Jadi nama lain yang diberikan kepada suasana ini, situasi yang seperti itu, nama lainnya, itu seorang makrifat nyebutnya mukasyafah. Itu yang disebut mukasyafah. Menyaksikan sifat-sifat ilahi dengan naik makomat yang suci menjadi musyahadah. Aduh. Ini bingung pula nih. Jadi, Anung sampaikan aja dulu. Ya. Bagi yang memperoleh suasana seperti itu, pengalaman spiritual seperti itu, gitu. Untuk bisa membersihkan, menyinarkan hati itu, perlulah ada guru. Nggak bisa, nggak ada guru. Dan gurunya itu harus mumpuni. Yang di dalam keesaan dengan Allah sangat-sangat dekat. Jadi sejak dahulu hingga sekarang aturannya memang begitu. Harus ada guru. Mukasyafah, musyahadah, nggak bisa sendiri. Guru tersebut mesti telah sampai ke makom kebersamaan dengan Allah. Itu bahasa mudahnya. Dan diturunkan kemudian ke alam rendah oleh Allah untuk bisa membimbing, menyempurnakan mereka yang layak tetapi masih mempunyai kecacatan, khususnya dalam pengakuan. Bimbing itu. Jadi di dalam penurunan mereka ini untuk melakukan tugas tersebut disebutlah waliullah, wali-wali Allah. Ya. Mestilah berjalan sesuai sunnah Rasulullah. Harus dengan mengikuti teladan baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi tugas mereka berlainan dengan tugas Rasul. Tidak sama. Apa perbedaan waliullah menuntun yang masih cacat dalam taat dengan Rasul? Perbedaannya apa? Kalau Rasul ada syafaat, kalau waliullah nggak ada syafaat. Itu satu. Yang kedua, laqad ursyal rasulu liyuqallisha katirina minan nas was'adanil mu'minin malam yursal haula ilmu limuna li alamul jami'at bal faqat ada dan muqtaran. Artinya gini, Rasul itu diutuskan untuk menyelamatkan orang banyak. Dan juga orang-orang yang beriman. Sedangkan guru-guru bait, para wali-wali Allah, tidak diutus untuk mengajar semua orang. Tetapi hanya bilangan yang dipilih saja. Dan mereka sudah diatur sama Allah. Paham? Makanya hukum jawiyah, kalau ada guru bait, dia tidak boleh menyebarluaskan. Repot gak? Nanti dia main di luar lagi. Paham gak nih? Maka bisa terhitung hasilnya. Baru ketangkep kan? Dan itu adanya di hadis riwayat. Ayo, Anung sebar nih. Anung gentleman. Karena banyak orang yang gak tahu. Betul kan? Taubat aja banyak yang gak tahu. Kalau taubat itu gak boleh egois. Iya kan? Tobat aja gak boleh egois. Ya. Jadi itu perbedaan dengan Rasul. Kalau guru bait atau wali Allah itu beda lagi makomatnya. Ada wali kutub, wali abdal, wali yang wali bait itu paling bawah deh. Ya, paling bawah.
Di bawah itu ada disebut wali nagari. Gitu. Kira-kira gitu ya, kaku banget ya. Nah, itulah wali-wali yang mengambil tugas sebagai namanya di ilmu tarekat mursyid. Jadi mursyid itu pasti behiti. Tahu nggak yang namanya behiti? Anak-anak ruhani tuh, arti behiti itu. Buka aja deh. Ini bingung pula nih. Ya. Mesti mengikuti jalan Rasul-Rasul dan nabi-nabi. Dan mereka itu malah mati. Tidak terlihat tubuhnya, tapi bisa menempel di antum. Bisa aja. Wali-wali Allah nempel di antum menggunakan muncung-muncung antum. Paham gak nih? Ah gitu. Karena dia malah mati. Seandainya pun ada, dia jangan-jangan dagang jengkol ya. Celana jeans, celana pendek, cuek aja. Karena dia malamat, dia tidak boleh terlihat. Banyak ulama tahu itu. Takutnya kita kan salah. Yang mengaru-aru jalan kaki, lari-lari, nanti disebut wali behit katanya. Oh, udah diciumin tangannya, mabok nih orang. Dia terlihat sama orang yang peka. Ya. Itu ada di dalil riwayah. Ya. Guru kerohaniahan yang mengaku diri mereka merdeka, menyamakan dirinya dengan nabi, ingat, banyak juga. Maka akan jatuh kepada kesesatan dan kekufuran. Hati-hati di zaman modern ini. Nah, bila Nabi SAW mengatakan sahabat-sahabat baginda yang arif adalah umpama nabi-nabi Bani Israel, yang baginda maksudkan bukan seperti itu. Bukan. Karena nabi-nabi yang datang setelah Musa alaihissalam semuanya mengikuti prinsip agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam pada masa itu. Iya kan? Mereka tidak membawa syariat baru. Mereka mengikuti undang-undang yang sama. Seperti mereka juga orang-orang arif dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang bertugas membimbing sebagian dari orang-orang suci yang dipilih. Mengikuti kebijaksanaan Nabi SAW, tetapi menyampaikan perintah dan larangan dengan cara baru yang berbeda. Syariat Islam, syariat Rasulullah. Terbuka dan jelas menunjukkan kepada murid-murid mereka dengan perbuatan yang mereka kerjakan pada masa dan keadaan yang berlainan. Jadi nggak bisa dipakai. Injil mana bisa dipakai, betul kan? Nah. Mereka memberi dorongan kepada murid-murid mereka dengan menunjukkan kelebihan keindahan prinsip-prinsip agama. Jadi tujuan mereka ialah membantu mengikuti pengikut mereka mensucikan hati yang menjadi tampak untuk membangun tubuh makrifat. Jadi semua itu mereka mengikuti teladan, mengikuti Rasulullah. Itu syariat Rasulullah yang kita ikuti. Yang terkenal sebagai golongan yang memakai baju bulu. Pada masa Rasulullah yang telah meninggalkan semua aktivitas keduniaan untuk berdiri di pintu Rasulullah SAW dan berada hampir dengan baginda. Itulah guru-guru mursyid behiti. Nah itu membimbing orang yang masih ada cacat dalam ketaatan. Dan dipilih, tidak semuanya. Itulah yang disebut tablighatu man arauda taubata faqad ja'ahu man fahmi. Rasulullah SAW mubashiratan. Mubashir, pemberi kabar. Ya, menyampaikan kabar gembira bagi yang mau bertobat sebagaimana mereka menerimanya secara langsung daripada mulut Rasulullah SAW. Mubashir al-awadin. Cuman satu bro di dunia yang berani pegang nama itu. Cuman satu. Cari itu. Nah, nanti pas dibuka di Mbak Google YMAA itu Yamaha. Kelompoknya nggak percaya. Betul kan? Nggak ada yang berani. Pakemnya memang udah ditentukan. Makanya ada yang disebut sholat awabin. Sunnah Nabi. Itu trademark kita.
Kapan waktunya? Di duha dan sudah antara maghrib dan isya. Apakah sudah mengamalkannya? Udah banyak orang mengamalkannya. Banyak, tapi yang dulu-dulu. Nah, kita taubat, astagfirullahaladzim, tidak melakukan lagi. Nggak bisa. Kalau tidak diikuti ritual dengan benar. Taubat nasuha gampang nggak? Susah banget kan? Itu harus dituntun. Ada guru yang sifatnya anak ruhani. Ya, bingung kayak gini. Orang lain udah tambah bingung nih ngaji nih. Yang nggak datang bikin nanti nih, bingung nih. Insya Allah dong pelan-pelan dulu ya, supaya kita tidak taklid. Ya. Jadi udah jelas, sampaikan kabar gembira bagi yang mau bertobat, sebagaimana mereka menerimanya secara langsung daripada mulut Rasulullah. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Beliau memiliki sejumlah gelar. Di antaranya ada satu gelar kepada orang-orang yang awabin, yang mau bergembira waktu tobat. Makanya senang itu pada taat. Tadi kan disebut, ya. Tobat senang nggak? Harusnya senang. Karena menyenangkan. Nah, ini Nabi itu ada 20 gelar. Ada 20 pangkat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini diambil pangkat ini oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat dari karakter keseharian beliau. Jadi dia melihat, dirawi. Dilihat karakternya Nabi tuh, ini. Diamnya, ya, jalannya, gitu. Ya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakaturi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menceritakan pada saat itu kaum Quraisy tengah melakukan renovasi pada Ka'bah. Dan Nabi Muhammad ikut bergabung bersama dengan Abbas, salah satu sahabat. Ketika renovasi telah selesai, mereka berdebat untuk menentukan letak batu Hajar Aswad. Kalau nggak ada Nabi, perang tuh. Benar perang tuh. Karena merasa paling hak adalah suku ini. Pada saat itu Nabi Muhammad dengan perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifatnya yang mulia memberikan saran. Ini tidak ada ceritakan, sarannya kan pakai kain tuh. Semuanya pegang ujung kain, kan dapat membawa. Ya. Beliau adalah yang paling baik akhlaknya di masa itu di tengah kaumnya sehingga mereka menjulukinya Al-Amin. Di situlah dapat gelar Al-Amin. Waktu renovasi Ka'bah. Artinya tahu nggak Al-Amin? Yang dipercaya. Betul kan? Itu sejarahnya Al-Amin. Orang Minang aja menyebut nama kan nggak beradab. Makanya pas menyebut Nabi Muhammad SAW, ada orang yang agak nggak enak nyebut nama itu. Al-Amin SAW, banyak nyebut gitu. Faedahnya banyak, itu gunanya kita pahami. Ya. Itu sejarah Al-Amin, kata-kata Al-Amin. Manfaatnya waktu dia merenovasi kan. Karena kalau tidak ada Nabi, itu berantem tuh. Baru selesai jahiliyah masalahnya tuh. Masih anget-angetnya harga diri. Ya. Nabi menyarankan begitu. Beliau adalah orang yang paling akhlaknya sangat mulia. Maka dapatlah julukan gelar orang yang dapat dipercaya. Sebab beliau berhasil menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi oleh orang lain juga. Orang lain senang, dapat bagian untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Ya. Hal itu turut dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ulama sekarang nih, Al-Jauziyah, dalam kelengkapan Tarik Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah nama murni. Yang hanya berfungsi sebagai alat untuk memanggil, tidak.
Ada ilmunya kalau memanggil Nabi pakai namanya ini. Karena nama itu disifatkan untuk dipanggil. Makanya ada nama yang disifatkan, ada yang nama dinamakan. Kalau nama yang dinamakan, antum nggak ngerti sifat nama itu. Hati-hati ngasih nama anak. Harus disifatkan. Kalau nama itu disifatkan, maka terbawa karakter baiknya. Begitu juga Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu bukan nama murni. Ya, bukan. Nanti ada yang melintir juga di ngajian dong nih. Pahami dulu. Jadi di sini hanya berfungsi Muhammad itu sebagai alat untuk memanggil, bukan begitu aja. Nama beliau diambil dari karakter yang melekat pada diri beliau. Tabiatnya, karakter-karakter tersebut menyebabkan beliau berhak mendapat pujian, kesempurnaan, dan ada syafaat untuk kita yang menyebutnya. Ayo. Apakah semuanya dengan Muhammad? Itu perlu ditambah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah memiliki 5 nama pokok. Ini dulu. Ada 5 nama pokok. Hadis Bukhari Sahih. Haddatsani Ibrahim bin Munziri. Qala haddatsani Ma'anun Maliki an Ibnu Syihaban. Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi Radi Allahu anhu. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likam syatu asma'ini anna Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullah bil kufra wa anal hasrin alladhi yuhsyarin nasyu'ala qadami wa anal aqibu. 5. Artinya, telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Munzir berkata, telah bercerita kepadaku Ma'an dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku memiliki 5 nama. Qala hadataini. Aku adalah Muhammad, Ahmad. 2. Aku juga Al-Mahi. Artinya penghapus. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kekafiran melalui perantaraanku. Jadi kalau antum ingin menghilangkan kekafiran, harus melalui perantara Nabi. Ada yang tidak kafir loh? Allah tahu, tidak bisa. Penghapusnya mana? Maka kalau ingin menghapus kekafiran pada orang yang dablek bener ateis banget, apa asmanya? Coba. Asmanya apa? Kan disebut tadi. Al-Mahi. Itu dia. Al-Mahi. Itu hadis. Diroyah itu hadisnya, bukan riwayat. Arti Al-Mahi itu tersandarkan kepada Nabi yang menghapus kekafiran, keateisan. Karena begitu perantaraannya kata Allah harus melalui Nabi. Bukan dia tidak bisa menghapus. Allah Maha penghapus juga kan gitu. Ya. Nah. Menghapuskan kekafiran melalui perantaraanku. Aku juga Al-Hasyir. Tahu Al-Hasyir? Penghimpun. Kalau misalnya toko emas gak laku, dihimpun supaya datang banyak, ya itu dia. Kalau jemaah sepi, lah itu dia. Pakai asma itu.
Jangan asma Allah yang tinggi banget. Gimana nih? Syafaat tangganya kan beda, bro. Ada asma al-syarifah, ada asmaul husna. Ke Allah aja harus ada selawat. Bukan menuhankan Nabi. Tidak bisa. Menjajarkan seperti masjid nama Allah di sini nama Nabi sejajarnya nggak boleh. Nggak boleh itu. Aturan adabnya nggak boleh. Banyak masjid yang disejajarkan sama. Nggak bisa. Allah tetap paling tinggi. Allah ya Allah. Rasul ya Rasul. Betul kan? Jadi menghimpun al-hasyir. Maksudnya manusia akan berhimpun di bawah kaki bersamaku dan aku juga kelima. Kata Nabi. Al-aqib. Penutup. Tutup deh lo. Jomblo terus. Kemana nih? Penutup. Kata mulan dia kan? Yang mana tiada nabi selain setelahnya. Nggak bisa mengaku nabi. Maka ada yang mengaku nabi kena tuh. Al-aqib. Itulah 5 pokok nama nabi. Runut. Muhammad. Ahmad. Al-Mahi. Siapa lagi? Al-Hasyir. Terakhir Al-Aqib. Tolong ingat-ingat tuh. 5 pokoknya itu. Mujmalnya itu. Nah, kita urai. Tobat ada kaitannya dengan ini. Itu karakter. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga bergelar Al-Mutawakkil. Pecahannya. Artinya apa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Tawakal itu al-mutawakkil, jembatan syafaatnya. Ya. Ini bahasa Andung pakai al. Tapi sebenarnya ya. Apa? Ya mutawakkil. Ini menjelaskan aja. Nabi Muhammad juga disebut sebagai Nabi pembawa rahmat. Nabi Ar-Rahman. Betul kan? Maka pas kita berdoa pakai itu. Juga Nabi Al-Malhamah. Al-Fatih. Itu salah satu nama nanti temurai. Masih banyak nama yang perlu antum ketahui. Sebagai jembatan untuk mengetahui nama Al-Asmaul Husna. Karena terbatas otak kita. Ya. Di antaranya Asy-Syahid, Al-Mubashir, Al-Bashir, An-Najir, Al-Qasim, Ad-Dahub, Al-Qatal, Abdullah, Asyiraj, Al-Munir, Syahid, Walad Adam, Syahid Liwa, Al-Hamid, Al-Ham, Syahid, Al-Maqam, Al-Mahmud. Banyak yang menguraikannya. Insya Allah mengurai satu-satu. Nah, jika nama beliau dikaitkan dengan sifat terpuji, nama Rasulullah, nama yang disifatkan, maka beliau memiliki semua sifat terpuji itu. Itu aturannya. Kalau nama itu Iqbal disifatkan Iqbal, maka sifat Iqbal nempel. Iqbal apa artinya? Kan nggak tahu. Duh. Hafid apa? Ayo. Bedah dulu ya, nanti ngerti. Adam, Al aja, Pak Al, ya nggak Pak Al aja kan. Wah ini tinggi banget tuh. Jadi kalau nama sifat terpuji Nabi, beliau miliki semua, pasti sifat terpuji tersebut nempel. Dalam hal ini harus dibedakan antara sifat terpuji yang dikhususkan untuk beliau dengan sifat terpuji umum yang dimiliki oleh manusia seperti kita. Ada perbedaan. Nama-nama Rasulullah ini dikategorikan dengan 2 kelompok.
Kelompok besar pertama, nama yang khusus untuk beliau, khusus untuk beliau ya. 1, Muhammad Ahmad Al-Aqib Al-Hashir Al-Muqafi Nabi Malhamah. Khusus, gak bisa diambil. Kelompok kedua adalah nama-nama yang mengandung makna yang melekat pada nabi-nabi lain dan juga bisa diambil. Jadi ada adab ngambil nama. Juga melekat ke nabi-nabi lain. Melekat ke Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yakub. Maka disebut nabi itu nur hakikat Muhammad. Di atas semua. Abaruhi. Karena melekat. Dan ada hadisnya. Makna yang melekat pada nabi-nabi lain seperti Rasulullah. Iya kan? Betul kan? Nabi lain ada Rasulullah kan? Rasul Allah. Sudah itu? Utusan Allah artinya. Nabiullah. Nabi Allah. Musa Nabiullah juga. Betul kan? Nah. Kemudian Abdullah. Tahu Abdullah? Hamba Allah. Wih. Itu ke Rasul. Ada nama Abdullah enggak? Ada. Bisa kita pakai kan? Hamba Allah. Pas sedekah Abdullah. Hamba Allah. Tapi pas nggak disebut ngambek dia. Gitu ya. Asyahid. Saksi. Al-Mubashir. Ya emang. Iya kan? Pembawa kabar gembira. Ya kan? An-Nadhir. Pemberi peringatan. Pendakwa nih. Nabi Ar-Rahman, Nabi pembawa rahmat. Jangan dipakai bro. Berat ini. Bisa sakit loh tuh. Ya. Nabi At-Taubah, Nabi pembawa taubat. Itu dia. Adapun jika sifat beliau dijadikan sebagai nama, maka jumlah nama beliau menjadi 200 nama. Banyak gak tuh? Banyak ya? 200. Secara jelas nama dan gelar Nabi berdasarkan hadis sahih adalah sebagai berikut. Urai. Perhatiin aja, mudah-mudahan bisa diwiridkan. Dan ini menjadi syafaat yang sangat luar biasa karena nilai karomahnya sangat tinggi. Al-aminu syaksyu yumkinul butuku bihi. Al-hasyiru al-maulidu al-akibu katamul anbiya'i. Al-mutawakilu al-mustaslimiliyah. Al-mahi al-mamhatu. Al-malhammatu al-harbu al-fatih. Al-fatihu al-bashiru al-bisharatu. Ad-huku alladhi yadhaq katiranan. Al-Qasimu walidul Qasimi. Asyiraju al-misbahu. Al-muniru al-masyriki wahidun. Rasulullah, Rasul Allah, Nabi Allah, Abdullah, Asy-Syahidu al-Mubashira. An-Nadira, An-Nabiin rahmatu. An-Nabi alladhi yarhami. An-Nabiyu taubata. An-Nabiyu alladhi yataubu. Artinya itu dia salah satu aurat Asma al-Syarifah yang sering diungkapkan dalam berjanji mencari syafaat menuju kepada Allah. Ya. Al-Amin. Kan awalnya tadi disebut Al-Aminu syaksyu yumkinul wutuqu bihi. Artinya orang yang dapat dipercaya. Wutuqu bihi. Betul kan? Kemudian Al-Hasyir pembangkit. Al-Aqib nabi penutup. Al-Mutawakil orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Mahi penghapus. Al-Malhamah peperangan dan penaklukan. Al-Malhamah.
Ini kalau dipakai ke caleg hebat Pak. Al-Malhamah. Ya. Al-Fatih sang penakluk, Al-Bashir pembawa kabar gembira, Ad-Dahuk yang sering ketawa, Al-Qasim bapaknya Qasim, Asyiraj lampu, Amunir yang bersinar, Rasulullah utusan Allah, Nabiullah Nabi Allah, Abdullah hamba Allah, Asyayid saksi, Al-Mubashir pembawa kabar gembira, An-Najir pemberi peringatan, Nabi Ar-Rahman Nabi pembawa rahmat, Nabi At-Taubah Nabi pembawa taubat. Al-Aminu syaksyu yumkinul wutuku bihi, Al-Hashiru al-Maulidu al-Akibu katamul anbiyai, Al-Mutawakilu al-Mustasalimillah, Al-Mahi al-Mahatu al-Malhamatu, Al-Harbu al-Fatih, Al-Fatihu al-Bashiru al-Bisharatu, Ad-Huku alladhi yakta katiranan, Al-Qasimu walidul Qasimi, Asyiraju al-Mubasyahu, Al-Muniru al-Masyiriki, Wahidun Rasulullah Nabi Allah Abdullah, As-Sidku al-Mubasyiran, An-Nadiran, An-Nabiyin Rahmatu, An-Nabi alladhi yarhami, An-Nabiyu taubata, An-Nabiyu alladhi yautubu. Apa? Itulah syafaat. Itulah yang paling lengkap. Ini Asmaul Husna dihafal. Sementara duduk tengganya nggak ada. Sama dengan itu. Ya. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Pembawa kesalahan antum menjadi kebaikan taubat. Makanya angka terakhirnya dalam Al-Asma Aurat Wirid Asyarifah adalah Nabi At-Taubah. Ada dibahas di luar nggak perkara taubat? Nanti amalannya besok di 2 tempat itu. Coba lakukan itu. Naik sendirian tuh. Tenang sendiri. Dekat sekali dengan Nabi. Sangat dekat. Suri tauladan yang kita panggil. Dengan benar, dengan ilmunya. Ada hadisnya, ada Qurannya. Beliau memiliki sifat mulia sejak kecil. Setidaknya ada 7 sifat yang dimiliki Nabi Muhammad di masa muda. Meskipun pada masa itu Nabi Muhammad lahir di tengah bangsa jahiliyah. Nama Rasulullah SAW sama sekali tidak terpengaruh dan tidak mengikuti para kaum jahiliyah yang menyembah berhala, merendahkan harkat dan martabat kaum wanita, serta sifat keduniawiannya. Karenanya Nabi Muhammad SAW terkenal akan kerendahan hati, kebaikan serta kejujurannya. Hal tersebut kan dijelaskan dalam firman Allah. Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Iya kan? Kisah teladan mengenai Nabi Muhammad SAW pasti sudah banyak yang tahu deh. Tapi makna yang disifatkan, makna yang disyafaatkan kepada asyifatun Nabi nggak ada yang paham. Apa yang mesti diamalkan? Kita banyak yang salah, Nabi maksum. Kalau kita banyak salah bersender kepada yang maksum, kan gitu. Supaya taubat kita senjata sempurna dan bisa menempel pada sifat-sifat baiknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan antum bisa berbudi pekerti yang agung. Dan potensi itu ada pada kita. Bayangin tobat kita kalau nggak ngerti perkara ini. Banyak kisah Nabi, banyak ulama yang tahu. Tapi amalan taubat itu banyak yang nggak tahu. Apa kaitannya dengan Nabi? Pasalnya Nabi Muhammad sejak kecil sudah dikenal sebagai pribadi yang baik.
Sifat-sifat yang dimiliki Nabi di masa muda adalah dapat dipercaya, amanah, cerdas, fatona, jujur, sidik, rendah hati, tawadu, bijaksana, pekerja, keras, penyabar. Kan gitu. Itu syariat. Hanya itu. Apa amalannya? Apa sandarannya? Gimana aurat? Gimana wiridnya? Gimana asma al-syarifah? Mengambil sifatnya. Di samping kita mencontoh sejarah teladan, kita juga ada amalan-amalan ritual. Betul kan? Dari sifat terpuji Nabi, itulah pada akhirnya beliau mendapat gelar Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Dahulu sewaktu Nabi Muhammad masih menginjak usia remaja, berdagang pun tidak pernah menipu, baik kepada pembeli juga kepada majikannya. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengubah takaran, bahkan mengurangi timbangan, tidak. Sangat-sangat mulia. Dari contoh perilaku beliau tersebut, bukan hanya jujur namun membuktikan bahwa Rasulullah SAW juga dapat dipercaya. Selain mendapat gelar Al-Amin, Rasulullah juga mendapatkan julukan Uswatun Hasanah. Julukan Uswatun Hasanah memiliki makna yang tidak terbatas loh. Maknanya nggak terbatas tuh, luar biasa. Rasulullah dapat dijadikan panutan, jelas. Dalam berbagai hal, jelas. Idola, second love. Misalnya saja dalam kepemimpinan dapat meneladani sifat dan sikap Rasulullah saat sebagai kepala rumah tangga. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Rasulullah dapat dijadikan teladan bagi setiap ayah. Nggak kemana-mana, nggak kata diri. Buka, cari contohnya. Oleh karena itu singkatnya, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun Rasulullah tetap bisa dijadikan contoh. Betul kan? Sebagai sosok Nabi yang terakhir, Rasulullah SAW benar-benar sangat hebat, luar biasa. Memang boleh kita mengkultuskan, mengindividukan kepada beliau. Kan disuruh Nabi Allah aja bersalawat terhadap beliau. Yang anehnya sekarang ini banyak yang ingkar sunnah. Walaupun dia gak mau disebut begitu. Jadi sudah jelas. Salah satu kisah masyhurnya ya, di masa kecil beliau adalah, ini masa kecilnya aja ya. Di waktu membantu pamannya bernama Abu Thalib untuk berdagang, Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dagang dengan Abu Thalib ke Syria kan? Jauh loh. Perjalanan ini dilakukan ketika beliau berusia 12 tahun. Di mana sejak usia muda Nabi Muhammad telah dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati, di mana dari sifat kerendahan Rasulullah inilah pada akhirnya menjadi kunci sukses dia dalam berdakwah. Banyak nabi yang gagal dakwah. Nabi Yunus lari. Betul kan? Duh. Sedangkan ada 4 sifat yang tidak mungkin dan dosa kalau disandarkan kepada nabi. Dan banyak di umatnya 4 ini. Ada 4 di diri Rasul yang gak mungkin disandarkan kepada nabi. Mustahilah. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul. 1, kadzib. Apa kadzib? Kadzib berbohong artinya. Sebagai utusan Allah, Nabi SAW tidak akan berperilaku dusta, nggak mungkin. Sebab beliau adalah manusia pilihan yang ditunjuk untuk menyampaikan wahyu dengan sebenarnya tanpa ada-ada terhadap kaumnya. Jadi tiap-tiap nabi dan rasul yang diutus tentu mendapat bimbingan langsung dari Allah kan. Sehingga terhindar dari akhlak majmumah, akhlak tercela, baik dalam perkataan, perbuatan hingga keputusannya. Adapun bila seorang rasul Allah berbohong, maka tentu dia tidak akan langsung menghukumnya pula. Langsung tuh menghukumnya. Gitu. Ini kan ada dari firman. Kalamnya Al-Haqqa ayat 44, 45, 46, 47 dibaca Ikhwan. 45 sampai 47. Menguatkan Nabi wirid,
asma syarifah, nama-nama baik Nabi dan sifat-sifatnya. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat tali itu. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya memotong urat nadi itu. Jadi Nabi juga diancam kalau berbohong, kadzib, nggak bisa, nggak mungkin, mustahil, betul kan? Kita banyak bohong. Wah, al-amin semuanya. Alhamdulillah. Mau aja al-amin. Yang kedua, sifat kedua yang perlu kita ketahui, mustahil bagi Rasul. Apa? Khianat. Artinya apa? Ingkar. Berkhianat, nggak mungkin lah. Di mana Rasulullah tak mungkin menyalahi dari tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya, nggak mungkin. Berkhianat merupakan salah satu ciri orang apa di zaman modern ini? Munafikun. Paling berat. Munafik, keraknya neraka. Khianat. Ya. Sementara utusan yang dipilihnya tidak mungkin munafik kan? Nggak mungkin. Meskipun munafik sekalipun dia tak akan memilih manusia berperilaku buruk. Nggak mungkin Allah memilih orang yang munafik. Nggak terkabul doanya. Taubatnya nggak akan diterima kalau nggak berubah. Untuk bisa berubah ya harus tahu idola kita yang membawa taubat. Nabi at-taubah. Itu ilmu taubat. Tanpa tahu sifat Nabi, wah sulit untuk taubat antum. Sama lado. Kan gitu. 3. Kitman. Pertama apa tadi? Ada di manusia yang biasa nih, kadzib. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, kitman. Artinya menyembunyikan atau tidak menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya. Sabinya kok nggak bisa disampaikan. Ilmu kok tinggi mah. Kalau disampaikan habi dan jemurid. Tidak ada Nabi menyembunyikan. Tarekot nggak bisa disembunyikan, ada saatnya dibuka. Kalau itu menyesatkan, pola berpikirnya beresin dulu. Gitu dakwah. Makanya dakwah di sini perlu dasar, ada kesabaran. Kok enggak itu apa tuh? Ngaji di sana tuh repot tuh. Enggak tentu juntrung. Ya bukan begitu. Iya kan? Untuk memahami hadis harus tahu ilmu hadis. Memahami filsafat harus dibereskan anak-anak kita. Apa yang menyebabkan kerancuan pola berpikir? Ya. Kitman, menyembunyikan nggak mungkin. Tidak menyampaikan wahyu nggak mungkin. Semua ajaran yang disampaikan Allah pasti diutarakan kembali pada umat manusia, walau perkara sekecil pun. Sebab tugas utama Rasul adalah menyampaikan wahyu. Titik. Banyak ulama yang menyembunyikan wahyu karena nggak ngerti, kan gitu. Adapun Rasulullah SAW dengan semangat
penuh rasa tanggung jawab, menyebarluaskan ajaran beserta syariatnya agar kehidupan umat dapat selalu terbimbing oleh kebenaran, tidak terjerumus kepada kesesatan. Keempat, terakhir. Balada. Apa? Balada. Balada itu artinya bodoh atau jahlun. Gak mungkin Nabi bodoh, umi. Pengertian umi itu bukan bodoh. Bukan tidak baca tulis. Nabi gak perlu belajar, udah pinter. Yang ngajarinnya langsung kalbu kok. Dicuci sama malaikat Jibril, bener kan? Ya beda lah dengan kita. Kita tuh balik ngapal 1 juz aja, udah mabok gitu ya. Nabi itu Al-Quran yang berjalan kok. Pasti apalah. Nggak mungkin lah balada. Para utusan Allah jauh dari sifat ini. Jauh. Adapun jika seorang Rasul tak punya kecerdasan, maka ia tak mungkin mampu menyelesaikan berbagai persoalan umat berdasarkan ajarannya. Betul kan? Logikanya kan gitu. Sementara kehidupan manusia pasti terterjang berbagai masalah. Karena dunia adalah tempatnya masalah. Dan agar bisa melewati sesuai ketentuan Allah dalam kehidupan di atas dunia, pelajari sifat nggak mungkin, sifat Nabi, bonceng kepada Nabi. Karena itu teladan kita. Nggak merasa pinter, nggak begitu, ada amalan. Maka mereka bertanya kepada Nabi, bila mana seorang Rasul bodoh, maka ia tidak bisa membimbing kaumnya. Nggak mungkin. 4 mustahil bagi sifat Rasul. Ya, 1 kadzib, 2 khianat, 3 kitman, 4 balaga. Mudah-mudahan ikhwan YMAA Mubashir Al-Awabin tidak ada sifat tadi. Alhamdulillah kan gitu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insya Allah kita bahas selanjutnya di bab ke-6 terkait amalan sholat sunnah awabin atau sholat sunnah taubat. Insya Allah hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah, menjadi pemahaman kita, bukan sebagai referensi, tapi sebagai itikad bahwa kita biar gimana juga perlu syafaat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.